Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, kalau kita harus persiapan dulu ya. Papan tulisnya masih kotor, bisa tolong dibersihkan dulu. Ya, sebentar. Tujuannya biar kita lebih siap untuk mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Selain papan tulis, kita juga harus siap-siap di meja kita barang-barang yang tidak ada gunanya, untuk yang tidak bermanfaat atau tidak mendukung dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya bisa dimasukkan terlebih dahulu, disimpan dulu, biar mata kita itu fokus dan mata kita itu nggak selingkuh kepada yang lain. Ya, siap Ibu. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar materi hari ini barokah, diterima di otak kita masing-masing. Ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ibu presentasi dulu ya. Baik Ibu. Oke, presentasi dulu. Pertama, Ana Amelia Utami. Tidak hadir Ibu. Kenapa? Sakit Ibu. Sakit? Iya. Oke, semoga diberi kesehatan ya untuk anak. Amin. Sakit dari kapan? Sekitar 2 hari yang lalu Ibu. Udah lama ya? Iya. Oke. Ayu Fatimah Zahro. Hadir Ibu. Oke. Hadir ya. Ya. Alhamdulillah diberi kesehatan. Oke. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita review lagi pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Pembelajaran minggu lalu itu kita bahas tentang apa? Tentang uang Ibu. Uang. Iya. Betul sekali. Kira-kira apa sih itu uang dan fungsinya itu sebagai apa? Uang itu sebagai alat transaksi yang sah. Hmm? Terus untuk fungsinya itu sendiri itu ada 2, asli Ya. dan turunan. Yang asli itu untuk satuan hitung, alat tukar, dan alat penyimpanan nilai. Oke. Jadi Mbak udah paham ya? Masih paham dan masih melekat di otak kita tentang uang. Kemudian kita belajar beralih ke pasar modal. Baik Ibu. Kita beralih ke pasar modal. Pasar modal ini juga masih ada hubungannya, masih ada kaitannya dengan uang. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu pasar modal, kita juga harus tahu tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama, kita harus mengetahui apa itu arti dari pasar modal itu sendiri. Kemudian peranannya apa sih untuk kita untuk mengetahui dari pasar modal itu. Kemudian kita harus mengetahui juga instrumen ataupun produk-produk apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal. Yang keempat, kita harus tahu pelakunya itu siapa aja. Pelaku dari pasar modal itu kan banyak, kita harus tahu tuh pelakunya apa saja dan mekanisme transaksinya. Syukur-syukur mekanismenya itu bisa kita terapkan di beberapa tahun ke depan, bisa menjadi investor. Kemudian kita masuk ke pasar modal. Pengertian dari pasar modal. Pengertian dari pertama dulu, pasar. Pasar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pasar itu Kita sering ke pasar nggak? Tiap pagi, mungkin tiap hari Minggu kita nganter ibu kita ke pasar. Ucuk ke pasar. Kita itu ngapain sih? untuk membeli barang. Membeli barang, boleh. Pasar ini, kalau pasar dalam biasanya itu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk bertransaksi. Dan pasar yang biasanya itu dibagi menjadi 2, tradisional dan modern. Ini sebagai awalan ya, sebagai awal tentang pasar. Lah pasar, tetapi beda dengan pasar modal. Kalau pasar modal ini tempat permintaan dan penawaran, bertemunya permintaan dan penawaran. Lah, tetapi yang diperjualbelikan itu bukan barang-barang pangan seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, tidak. Tetapi untuk pasar modal sendiri ini ada produk lain yang bisa untuk jangka panjang, bisa untuk 5 ataupun 10 tahun ke depan, seperti itu. Ini tentang pasar modal ya. Produknya itu berbeda. Produknya itu bukan pangan. Nah, kemudian di pasar modal, di pasar biasa itu kan ada jenis-jenisnya kan, ada tradisional, ada modern. Tetapi jika pasar modern itu juga ada 2 jenis, yaitu pasar sekunder dan pasar perdana. Pasar perdana. Nah,
perdana. Yang pertama ini pasar perdana, yang kedua ini pasar sekunder. Kira-kira pasar perdana itu apa sih? Perdana secara langsung kurang tepat. Perdana itu awal, pertama kali. Jadi pertama kali itu investor menawarkan diri. Kemudian masuk ke pasar sekunder. Jika pasar perdana sudah selesai, kita masuk nih ke pasar sekunder. Ini sudah masuk ke jual beli yang sah. Jual beli sah. Kalau pasar perdana ini masih tawar-menawar, masih menawarkan, tetapi jika pasar sekunder itu sudah sah, sudah masuk ke jual belinya, sudah masuk ke perusahaan efeknya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke peranan atau fungsi peranan dari pasar modal. Kira-kira apa? Ada yang tahu belum? Ada yang udah tahu belum nih? Pasar modal itu fungsinya apa sih buat kita dan buat investor yang lain? Bayu mungkin tahu? Salah satu aja. Untuk fungsinya? Iya, peranan. Penciptaan lapangan pekerjaan? Boleh. Peranannya juga bisa untuk masuk ke penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian ada pemerataan pendapatan, bisa meningkatkan pendapatan negara juga, dan lain sebagainya. Itu masih banyak, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian ada, sudah dibahas di awal, produk di pasar modal ini kan berbeda sama produk di pasar biasa. Nah, di pasar modal ini produknya itu ada 5, yaitu ada 5 produk. Nah, yang pertama itu ada saham, yang kedua itu ada waran, yang ketiga itu ada reksadana, yang keempat ada obligasi, dan yang terakhir itu ada right issue. Nah, untuk dari pengertian dari penjelasan fungsi-fungsi contohnya itu nanti tugas kalian di akhir. Nanti bakal dijelasin tugasnya itu apa. Nah, kemudian kita masuk nih. Setelah kita mengetahui produk-produknya, kita juga harus tahu kira-kira pelakunya itu apa saja sih. Pelaku di dalam pasar modal ini apa aja? Kan di awal tadi di peranannya itu kan sudah sebagai lapangan pekerjaan, peningkatan lapangan pekerjaan. Otomatis ada pelakunya, di dalamnya itu apa? Nah, pelakunya itu ada emiten. Emiten itu pihak yang menawarkan kepada, misal ibu sebagai emiten, ibu menawarkan kepada Mbak Ayu, mau itu nggak, mau beli saham nggak tentang ini, seperti itu. Kemudian yang kedua ada investor. Nah, investor itu kita yang berikan modal. Investor itu juga bisa dari perorangan, bisa dari institusi, bisa dari badan usaha, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tadi di tujuan terakhir kita akan mengetahui tentang mekanisme. Betul, masih ingat ya? Mekanisme transaksi pasar modal yang nantinya syukur-syukur bisa kalian terapkan di beberapa tahun ke depan. Mungkin after kuliah kalian bisa belajar tentang mekanisme kayak gimana, seperti itu. Tapi, nah, mekanisme ini yang nantinya akan menjadi tugas kalian. Jadi tugas kalian itu nanti untuk minggu depan ada banyak lah nanti di akhir ya, setelah kita bermain-main. Ya, siap. Nah, biar kita nggak ngantuk, kita bisa nih, ibu bakal kasih ice breaking buat kalian biar kalian tuh nggak bosen, nggak ngantuk, nggak belajar mulu, nggak coret-coret buku gitu ya. Jadi kita, nah, ice breakingnya itu pakai tangan ya, pakai tangan kosong. Iya, pakai tangan kosong. Ya, kalian juga. Pakai tangan kosong ya, kita nggak usah pakai benda-benda yang lain. Kalau ibu ngomong pagi, tepuk pagi, tepuknya 1 kali aja. Pagi 1, siang 2, kalau sore 3, kalau malam setengah. Siap. Setengah soalnya itu waktu istirahat, gak boleh ganggu. Iya. Nah, langsung ya. Tepuk malam, tepuk pagi, yang semangat. Oh iya, siap. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Nah, udah. Masih ngantuk nggak? Enggak.
Enggak. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kuis karena hari ini ibu ada tugas mendadak dan harus diselesaikan. Jadi kita langsung masuk ke kuis aja ya. Jadi kan nanti udah cukup, udah poin-poinnya udah cukup tersampaikan lah. Tapi untuk isi-isinya nanti bisa di tugas kalian karena emang ini dadakan banget. Tapi ibu karena udah bikin kuis jadi harus banget dikerjakan. Iya ibu. Masuk ke kuis ya. Oke. Jadi kuisnya ini namanya tuh roda berputar. Kalian bisa putar ini, habis itu arah panahnya ini menuju kemana? Misal menuju ke angka 3. Kita buka soal nomor 3 itu apa? Dan langsung dijawab di sini. Kira-kira kalian itu paham gak sih sama materi yang ibu sampaikan tadi? Siap. Ya ibu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Atau mau belajar lagi? Gak usah ya? Gak usah ibu. Udah paham kan? Udah paham ibu. Yuk silakan maju Mbak Ayu. Berdoa dulu, bismillah. Ini terserah mau tanya. Iya, terserah. Nomor 4. Bisa dibuka nomor 4. Jauh berarti? Enggak ada. Jauh berarti gak usah bertanya, gak usah menjawab. Atau mau lagi karena zong barangkali kurang seru. Boleh. Boleh lah ya, boleh. Biar seru. Nomor 8 bisa dibuka. Apa pertanyaannya? Apa itu pasar modal? Apa itu pasar modal? Bisa jelaskan di depan. Pasar Oke. modal itu apa? Pasar modal itu bertemunya penjual dan pembeli, Ya. penjual dan pembeli dalam Jangka panjang. jangka panjang. Oke. Produk ini berjual-belikan itu apa sih? Di pasar modal itu. Produknya itu bukan pangan pastinya ya. Untuk produknya itu ada 5. Ya, apa saja? Saham, obligasi, reksadana, waran, dan right issue. Ya, pintar. Oke, tepuk tangan. Bisa duduk lagi. Iya. Nah, seperti itu ya kuisnya. Siap. Untuk mengingatkan kalian sama materi-materi yang tadi sudah ibu sampaikan. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan di akhir. Nah, ya. Masuk ke kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran pada pagi hari ini? Materi itu apa aja sih? Dan yang bisa menyimpulkan bakal dapat hadiah. Apresiasi lah buat teman-teman karena sudah mau mendengarkan dan sudah mau maju. Mbak Ayu mau? Boleh. Boleh. Silahkan. Oke. Pembelajaran yang tadi sudah ibu sampaikan itu ada yang pertama dari pengertian pasar modal. Terus yang kedua itu mengenal tentang bukan peranannya dulu, peranan dari pasar modal itu sendiri. Ya. Terus yang kedua itu tentang produknya yang ada 5 yaitu saham, obligasi, reksadana, terus ada waran dan right issue. Ya. Terus ada pelakunya yang emiten, terus bursa efek, dan satunya itu Apa? Investor. ya investor. Oke. Dah? Pintar. Nih, dapat apresiasi, dapat hadiah. Terima kasih. Sama-sama. Nah, seperti itu. Dari semua materi yang tadi dan sudah disimpulkan sama Mbak Ayu, kira-kira ada yang bertanyakan nggak sih? Biar nanti ibu simpulkan lagi. Sudah cukup paham? Udah cukup paham ya? Iya. Jangan ditanyakan, berarti Insya Allah ada. tugas buat minggu depan adalah yang pertama, kalian bisa cari pengertian dari masing-masing kelima produk tadi. 5 produk dari instrumen pasar modal. Ada saham, right issue, reksadana, waran, dan obligasi. Nah, kemudian ibu nanti bakal share ke Mbak Ayu video tentang mekanisme transaksi pasar modal. Jadi nanti Mbak Ayu bisa di-resume sendiri. Nanti videonya itu nggak bikin ngantuk lah. Videonya itu benar-benar interaktif, bikin kita tuh seneng nontonnya. Jadi kalian tuh pas nonton video itu nggak bakal ngantuk, nggak bakal jenuh seperti itu. Itu untuk durasinya berapa ibu? Cuma 8 menit. 8 menit. Dan itu singkat lah. Bisa dirasum sendiri, kemudian nanti dikumpulkan minggu depan.
nanti Ibu review kembali materi yang sudah ditugaskan. Karena ini sudah mendadak banget, udah harus tutup. Udah ada pertanyaan ya? Cukup Sekarang kesimpulannya juga sudah cukup dari Mbak Ayu tadi sudah dijelaskan dari pasar modal itu apa, peranannya itu udah banyak sekali, ada produknya itu apa saja, jenis pasar modal juga ada dua, pasar perdana sama sekunder. Ini yang nggak boleh lupa, karena untuk masuk ke pasar modal itu kita harus masuk ke pasar perdana dulu, baru ke pasar sekunder. Kemudian ada produk-produknya, produk-produk yang di pasar modal itu bukan pangan, tetapi produk berjangka panjang untuk investasi kita untuk masa depan. Kemudian ada pelakunya, kalau menciptakan lapangan pekerjaan berarti ada pelakunya dong, nggak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan tapi nggak punya pelaku. Kemudian ada juga tentang mekanisme itu nanti bakal dijelaskan sendiri sama Mbak Ayu, seperti itu. Cukup sekian ya. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat materi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Berdoa karena sudah selesai belajar pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita berdoa. Dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat buat minggu depannya ya. Iya Ibu.